Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini Selasa 22 Juli 2025, kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Namun terdahulu adalah kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Alai di bagasan inganan na murabatapor do artanamion, asa debata na punah haguguun na sumurungi unang hami. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan, banyak dari kita yang merasa tidak layak, tidak mampu, atau merasa terlalu lemah, bahkan terlalu hancur untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Kita merasa tidak cukup pintar, tidak cukup kuat, atau mungkin tidak cukup suci untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar bagi Tuhan. Namun Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan yang pernah mengalami penderitaan fisik, tekanan batin, dan berbagai aniaya, memberikan kesaksian yang sangat kuat. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Bejana tanah liat adalah gambaran paling jujur tentang siapa kita sebagai manusia, yaitu rapuh, lemah, mudah retak, dan pecah. Namun justru kepada bejana yang sederhana dan tidak sempurna itulah Tuhan mempercayakan harta yang sangat mulia, yakni terang Injil Yesus Kristus. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak memilih berdasarkan penampilan luar atau kekuatan pribadi seseorang. Ia memilih berdasarkan anugerahnya, dan karena kasihnya yang melayakkan siapa saja yang ia pilih, bukan karena kelayakan dari diri orang tertentu. Di mata dunia, kita mungkin tidak berharga, tapi di mata Tuhan, kita adalah bejana yang dapat dipakainya untuk pekerjaan besar bila kita bersedia dan sungguh-sungguh mau dibentuk dan diisi olehnya. Jemaat Tuhan, sebagian dari kita mungkin merasa hidup sudah terlalu retak. Masa lalu yang kelam, kegagalan yang terus menghantui kita, luka batin yang belum juga sembuh, atau rasa tidak percaya diri yang dalam. Tapi justru keretakan-keretakan itulah yang bisa menjadi saluran bagi kasih dan terang Allah untuk mengalir keluar. Seperti cahaya yang memancar dari dalam bejana yang retak, demikian juga terang Kristus dapat bersinar paling terang melalui hidup kita yang remuk namun berserah. Tuhan tidak mencari kehebatan manusia, tapi hati yang terbuka dan taat. Renungan ini mengingatkan kita bahwa tugas kita bukan menjadi sempurna, tapi menjadi bejana yang mau dibentuk, diisi, dan dipakai oleh Tuhan. Kita mungkin merasa tidak layak, tapi kekuatan Allah lah yang membuat kita layak. Kelayakan itu bukan hasil pencapaian pribadi kita, tapi karena kita menjadi saluran kasih dan kuasa Tuhan. Semakin kita menyadari kelemahan kita, semakin kita bergantung hanya kepadanya. Dan semakin kita bergantung padanya, maka semakin besar kuasanya yang dinyatakannya dalam hidup kita. Sehingga di tengah pergumulan hidup ini, ketika kita merasa tidak kuat lagi, ingatlah, firman Tuhan hari ini menjadi penghiburan dan kekuatan. Bahwa kita tidak berjalan dengan kekuatan sendiri. Kekuatan yang menopang kita, yang memampukan kita melayani, bertahan, dan bersinar, bersumber dari Allah. Bukan kita yang hebat, tapi Allah lah yang bekerja di dalam dan melalui kita. Inilah kekuatan yang melayakkan kita untuk tetap setia di jalan Tuhan, sekalipun hidup kita tidak selalu mudah. Berbahagialah mereka yang telah mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Tuhan, aku hanyalah bejana tanah liat, lemah, rapuh, dan tak layak. Tapi aku bersyukur karena Engkau tidak memandang kelemahanku, melainkan memakai hidupku untuk menyatakan kekuatan dan kasih-Mu. Bentuklah aku sesuai kehendak-Mu. Isi aku dengan terang-Mu, dan pakailah aku menjadi saluran kemuliaan-Mu. Di dalam kekuatan-Mu, aku dimampukan dan dilayakkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Aku telah berdoa kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.